Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang makna pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Silakan kalian, jika sudah ada LKS-nya, bisa kalian lihat dan buka di halaman 21. Makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika pelajaran yang lalu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, kali ini kita akan mempelajari makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, pada kesempatan pelajaran kali ini diharapkan kalian yang pertama mampu menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kalian mampu menampilkan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita bahas hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain mempunyai makna yang dalam, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja pokok pikiran tersebut? Yang pertama, pokok pikiran 1, yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ini pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran kedua, bahwanya negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Ini disebut pokok pikiran kedaulatan rakyat. Kemudian pokok pikiran yang terakhir, yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini disebut pokok pikiran ketuhanan. Selanjutnya kita bahas masing-masing pokok pikiran 1-4. Yang pertama, pokok pikiran pertama, negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Inti dari pokok pikiran pertama ini adalah tentang persatuan. Selanjutnya, pokok pikiran kedua. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini adalah penjabaran sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga. Pada pokok pikiran ini, sistem yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran ini adalah penjabaran dari sila keempat Pancasila, yaitu berbunyi,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pokok pikiran keempat, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pokok pikiran keempat ini adalah penjabaran dari Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Selanjutnya, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Jika kita rangkum pokok pikiran tadi, maka yang pertama yaitu pokok pikiran tentang persatuan. Yang kedua, pokok pikiran yaitu tentang keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat. Dan terakhir, pokok pikiran keempat tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Baik, ini adalah rumus untuk mengingat masing-masing pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang kedua yaitu sesuai dengan Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga sesuai dengan Pancasila sila ke-4, kerakyatan dan seterusnya. Dan terakhir, pokok pikiran keempat sesuai dengan Pancasila sila pertama dan sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasan selanjutnya, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama, termasuk kalian, sebagai pelajar sekaligus generasi penerus bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, wujud sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi wujud sikap positif ini contoh real, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang yang ada kaitannya dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pada diri pribadi. Wujud sikap positifnya apa? Yaitu contohnya menghargai hak orang lain. Nanti di LKS bisa kalian lihat di halaman 27. Contoh dalam keluarga, wujud positifnya apa? Terkait dengan pokok pikiran pembukaan UUD 1945, yaitu taat pada orang tua. Wujud sikap positif di sekolah apa? Yaitu taat pada tata tertib sekolah. Wujud sikap positif di masyarakat contohnya
yaitu ikut kegiatan Karang Taruna, ikut kegiatan kerja bakti dan lain-lain yang terkait dengan kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir, wujud sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 1945 pada bangsa dan negara, yaitu setia membela negara. Baik, di ujung pembelajaran kita kali ini, setelah nonton video ini, jangan lupa kalian baca lagi materi kita kali ini di LKS. Kemudian jangan lupa juga silakan kalian klik link yang ada di bawah video ini, dalam deskripsi video ini, untuk mengerjakan tugas yang terkait dengan materi kita kali ini. Dan pada akhirnya kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.